Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Martiwi Azara Putri, NIM 20520011, paralel IP 1L. Di sini saya akan membahas tentang hubungan negara dan masyarakat sipil. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu pengertian negara dan masyarakat sipil. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi politik yang diberikan oleh masyarakat sebagai anggota negara untuk mengatur segala urusan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara. Salah satu tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran, kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, serta tujuan lain yang terkait dengan kepentingan masyarakat suatu negara. Dalam kedudukannya yang tinggi, negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat, sistem kebutuhan masyarakat sipil dan keluarga dengan memberikan jaminan stabilitas hak milik pribadi, kelas-kelas sosial, dan pembagian kerja. Pengaturan negara itu dilakukan melalui hukum. Melalui hukum ini, negara berfungsi untuk memperkembangkan agregat tindakan rasional, sebab pembatasan yang dilakukan oleh hukum negara merupakan pembatasan rasional yang diperlukan bagi keberadaan individu-individu lainnya. Di sini saya juga memaparkan fungsi negara, di mana fungsi negara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara seperti rakyat, wilayah, dan pemerintah dari berbagai ancaman dan gangguan yang berasal dari internal atau eksternal. Misalnya, adanya polisi dan TNI yang melindungi masyarakat dari begal. Dan contoh yang kedua, misalnya pada saat sekarang ini adanya COVID-19. Negara menyediakan vaksin untuk rakyatnya supaya terhindar dari penyakit tersebut. Fungsi yang kedua adalah keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan atau membeda-bedakan masyarakat miskin dan kaya. Fungsi yang ketiga yaitu pengaturan dan keadilan. Maksudnya, negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan fungsi yang keempat yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Maksudnya, negara mengeksplorasi sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang masyarakat sipil atau civil society. Masyarakat sipil atau civil society adalah sebuah konsep yang lahir dari dunia barat pada abad ke-20. Civil society ini berasal dari bahasa Yunani yaitu societas civilis, yang memiliki arti ruang yang dapat menghubungkan antara negara dan masyarakat. Masyarakat sipil ini sebenarnya merupakan suatu imbas dari pemikiran barat atau para ilmuwan mengenai civil society sebagai suatu keadaan di mana masyarakat saling berhubungan dengan negara. Saya juga mengambil pengertian masyarakat sipil menurut para ahli yaitu Muhammad A.S. Hikam.
Menurut Muhammad Al-Hikam, masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan penciriannya antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Sebagai sebuah ruang politik, masyarakat sipil adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap oleh jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalam masyarakat sipil ini tersirat pentingnya suatu ruang politik yang bebas, tepatnya di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Selanjutnya, masyarakat sipil ini seringkali diposisikan sebagai pola kehidupan masyarakat yang ideal. Menurut Hegel, ia berpendapat bahwa masyarakat sipil adalah ruang yang menghubungkan antara negara dan masyarakat. Akar pengembangannya mulai dari Cicero bahkan sampai Aristoteles. Dan saya masuk ke intinya, yaitu tentang pembahasan saya hubungan negara dan masyarakat sipil. Menurut para ahli ilmu sosial, melihat suatu hubungan antara negara dan masyarakat sipil sangat terlihat seutas benang merah yang telah menghubungkan suatu perbedaan, yaitu bahwa civil society mempunyai suatu kemandirian terhadap negara. Akan tetapi, di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan civil society merupakan suatu arena sosial yang mengandung kepentingan yang berbeda, akan tetapi dapat memungkinkan terjadinya negosiasi yang terus-menerus secara bebas. Dapat disimpulkan bahwa civil society pada hakikatnya adalah sebuah ruang yang terletak antara negara dan masyarakat. Dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi-asosiasi masyarakat secara sukarela, dan di antara asosiasi-asosiasi tersebut terbangun jaringan yang kuat. Civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dan sejumlah kelompok sosial yang sifatnya independen terhadap negara. Civil society atau masyarakat madani merupakan kesatuan yang bahkan disebut oleh sebagian kalangan hadir sebagai opsi negara. Hal ini merupakan sebuah perjalanan kontrak sosial. Terdapat kontrol bagi kehidupan bernegara yang selama ini dilaksanakan. Civil society ini memiliki otoritas pula sebagai bagian daripada negara untuk melakukan kontrol kepada negara. Civil society sebagai bagian masyarakat merupakan sebuah kekuatan atas dominasi negara. Melalui civil society, masyarakat bersatu memperjuangkan kepentingannya. Aldigre mengajukan 3 model hubungan sipil dengan negara. Model yang pertama disebut High-Level Partnership, yang dapat didefinisikan sebagai hubungan yang paling tinggi, yang pengembangan masyarakat kalangan bawah. Karakteristik jenis ini ditandai oleh hubungan yang partisipasif, mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat advokasi. Kurang memiliki minat pada hal yang bersifat politis, tapi mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan selalu memelihara dukungan pada tingkat masyarakat kalangan bawah. Model yang kedua disebut High-Level Politik, atau dapat didefinisikan sebagai politik tingkat tinggi.
di mana mobilitas masyarakat kalangan bawah atau karakteristik jenis ini cenderung hanya aktif dalam kegiatan politik dan umumnya bersifat advokatif, terutama untuk mendukung peningkatan kesadaran politik di tingkat masyarakat. Dan model yang ketiga atau yang terakhir disebut dengan empowerment at the grassroots, atau dapat pula didefinisikan sebagai pemberdayaan masyarakat kalangan bawah. Karakteristik jenis ini cenderung memuaskan perhatian kepada pemberdayaan masyarakat pada tingkat grassroots dan tidak berminat mengadakan kontak dengan pemerintah, umumnya tidak mau terlibat dalam kegiatan yang berskala besar. Sekian penjelasan materi dari sekian pembahasan tentang hubungan negara dan masyarakat sipil dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.